Dalam setiap tempat, ada cerita yang tak pernah ditulis. Dan dalam setiap rekaman, ada suara yang tak seharusnya diputar. Kaset ini menyimpan lebih banyak dari kenangan. Ia menyimpan sesuatu yang masih gentayangan. Selamat datang di kaset horor. Dengarkan sebelum terlambat. Desa Kemuning bukan desa yang bisa kamu temukan di peta. Letaknya terpencil, tersembunyi di antara pebukitan dan kebun karet yang seolah tak berujung. Jalan masuknya hanya berupa tanah merah yang saat hujan menjadi lumpur, dan saat kemarau menjadi debu pekat. Di desa itu, waktu seolah berhenti. Tidak ada sinyal, tidak ada supermarket, bahkan tidak ada kendaraan umum. Santiastuti menginjakkan kaki di sana untuk pertama kalinya sejak kecil. Ia mewarisi rumah milik kakeknya setelah ibunya meninggal 3 bulan lalu karena stroke mendadak. Rumah itu berdiri di atas tanah seluas setengah hektar. Sebuah rumah joglo tua dengan cat mengelupas, jendela kayu yang sudah lapuk, dan halaman belakang rumah yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Santi adalah arsitek muda yang sedang naik daun. Sebagai perempuan lajang, usia 29 tahun dari Jakarta, ia biasa hidup di tengah gemerlap dan logika. Ia percaya pada struktur, data, dan rasionalitas. Segala bentuk cerita mistis baginya adalah bumbu kampungan dari masa lalu. Jadi, ketika beberapa warga memperingatkannya untuk tidak tidur di rumah itu sebelum tanahnya dipagari doa, Santi hanya tersenyum sopan. "Aku cuma mau istirahat. Besok rencananya survei tanah, lalu pulang," katanya kepada Pak Kus, supir mobil sewaan yang mengantarnya ke rumah itu. Bahkan sebelum matahari terbenam, Santi mulai merasa ada yang aneh. Rumah itu diam dan terlalu sunyi. Malam pertama Santi di rumah warisan itu, ia tidak tenang. Jam 2 dini hari, ia terbangun oleh suara derit dari ruang tengah. Suara itu terdengar seperti suara seorang sedang menyeret sesuatu di atas lantai kayu. Pelan, berat, dan berulang. Awalnya ia mengira itu tikus besar, tapi suara itu terlalu berat, seperti perabot atau peti. Ia mengambil senter dan turun dari ranjang. Langkahnya hati-hati, menyusuri lorong yang remang. Udara malam sangat dingin, senter bergetar di tangannya. Tidak ada apa-apa di ruang tengah, kecuali satu hal, bau kemenyan. Padahal ia tidak menyalakan apa-apa. Saat itulah ia melihat bayangan seorang wanita tua lewat cepat di balik jendela luar. Sekilas saja, Santi menahan napas. Ia menatap keluar jendela dan tak menemukan siapa-siapa. Tapi saat berbalik, ia mendengar suara bisikan pelan langsung di belakang telinganya. "Kamu anaknya Sulastri ya?" Santi menjerit. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Esok paginya, ia menemukan bekas telapak kaki basah di dalam rumah. Ukurannya kecil, tapi jalurnya hanya satu arah. Jejak kaki masuk, tidak ada jejak kaki ke arah luar. 3 hari setelah menetap di rumah warisan, Santi akhirnya mendatangkan 2 pekerja dari kota untuk membantu bersih-bersih dan menggali area belakang rumah. Rencananya, halaman belakang itu akan diratakan dan dibangun studio arsitektur kecil bergaya kontainer. Namun, saat matahari berada di puncak, salah satu pekerja bernama Ujang tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Cangkulnya membentur sesuatu yang keras, bukan batu, bukan akar. "Bu Santi, ini apa ya?" katanya sambil menunjuk ke dalam lubang tanah sedalam setengah meter. Di dasar lubang tampak sebuah kotak kayu tua, hitam, dan dibasahi oleh tanah. Ada tali ijuk membungkusnya rapat dan ukiran seperti simbol-simbol yang tidak mereka kenali. Bentuknya seperti peti mati bayi, namun lebih memanjang.
Ujang tampak gelisah. Ini bukan tempat yang bagus. Saya pernah lihat begini Bu di kampung. Biasanya ini barang kiriman. Kiriman? Tanya Santi. Iya, santet. Ini bukan buat disimpan Bu, tapi dikubur supaya nggak bangun. Santi menghela napas panjang. Ia jongkok dan memperhatikan kotak itu. Kita bersihkan aja dulu. Kalau ternyata berisi tulang atau semacamnya, nanti kita lapor ke kelurahan aja. Ujang dan temannya Heri akhirnya mengangkat peti itu ke atas. Saat tali ijuk dipotong, bau busuk menyergap. Bau yang menyengat seperti bangkai binatang tercampur jamur dan darah basi. Ujang hampir muntah. Jangan dibuka Bu, katanya Ujang. Tapi Santi tetap membukanya. Peti itu berisi boneka jerami berukuran sekitar 40 cm. Kepalanya bulat dengan kain mori kusam. Matanya dijahit dengan benang hitam menyilang, dan di dadanya tertempel secari kain kafan yang bertuliskan nama Santi Astuti. Tangan boneka itu dipenuhi paku karat. Beberapa kuku manusia menempel pada perutnya, dan di dalam peti itu terdapat botol kecil berisi rambut dan darah yang sudah mengering. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun kering. Bu, tolong, kita kubur lagi aja ini. Tolong jangan dimainin, seru Ujang dengan wajah panik. Namun Santi tidak mendengarkan. Ia terpaku. Matanya menatap boneka itu seolah terhipnotis. Sesuatu dalam dirinya terasa ditarik, seolah ia sedang melihat potongan masa depan atau masa lalu. Dalam sekejap, suara terdengar di telinganya, lembut, nyaris seperti bisikan di balik daun telinga. Waktumu telah tiba. Raga dan sukmamu akan jadi milikku. Santi terlonjak. Ia menjatuhkan peti itu dan mundur. Ujang langsung mengambil cangkul dan melempar kain penutup ke atas peti. Maaf Bu, saya nggak bisa bantu lagi. Saya pulang. Biarin rumah ini sendiri. Ujang dan Heri pergi saat itu juga, meninggalkan Santi sendiri dengan peti dan ketakutan yang mulai tumbuh. Malam itu Santi tidak tidur. Peti itu masih berada di ruang tengah, ditutupi kain putih. Tapi setiap 5 menit sekali, Santi merasa seperti mendengar sesuatu dari dalamnya, seperti suara bisikan, atau nafas, atau gumaman pelan. Jam menunjukkan pukul 02 dini hari ketika Santi mendengar suara tangisan, bukan dari luar, tapi dari dalam peti itu sendiri. Tangisan lirih, suara perempuan, tapi bukan suara manusia biasa. Suaranya bergema, bergaung di dalam dinding rumah. Santi memberanikan diri membuka sedikit kain penutup peti, dan ia melihat boneka itu berpindah posisi. Tadinya tangan boneka itu ditekuk di perut. Kini tangannya lurus ke samping, seolah boneka itu bergerak. Tubuh Santi gemetar. Ia mundur, mengambil kunci, dan keluar dari rumah malam itu juga, menumpang tidur di pos ronda desa yang kosong. Keesokan paginya, Santi kembali ke rumah saat matahari mulai naik. Ia belum tidur semalaman. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi ia berusaha terlihat tenang. Ia mendapati seorang pria tua berdiri di halaman depan. Pakaiannya lusuh, tongkat di tangan kanan, dan sebatang rokok kretek menyala di tangan kiri. Matanya tajam, meski sudah renta. Dialah Mbah Warso, sesepuh desa Kemuning. Aku tahu, kamu datang, kata Mbah Warso. Santi tak menjawab. Mbah Warso menunjuk ke arah rumah. Kamu udah buka yang seharusnya tetap terkubur.
Santi mencoba tetap rasional. Itu cuma boneka dan benda-benda tua. Saya arsitek, Mbah. Saya nggak percaya sama hal-hal begitu. Mbah Warso tersenyum, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum getir. Kamu anaknya Sulastri, anaknya si wanita yang membakar hidup-hidup perempuan yang dulu tinggal di sini, Nyi Darmi. Santi terdiam. Nama itu terdengar asing, tapi janggal. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat kulit Santi merinding. Ibumu dulu masih muda. Ia salah paham, mengira Nyi Darmi mencuri tanah kakekmu. Padahal tanah itu dulu milik Nyi Darmi. Cuma dia nggak bisa baca surat resmi. Waktu ibumu bawa orang-orang buat usir dia, mereka bakar rumahnya. Dia terkunci di dalamnya. Dan sebelum tubuhnya habis, dia sempat menggambar tulisan darah di lantai tanah, bahwa dia akan kembali lewat darah keluarga Sulastri. Mbah Warso menatap lurus ke mata Santi. Dan sekarang kamu datang. Tanah ini sudah haus, Nduk. Santi tidak bisa tidur malam itu. Peti itu masih berada di dalam rumah. Kini ia letakkan di kamar depan yang terkunci. Tapi suara dari dalamnya tak berhenti. Tangisan, gumaman, terkadang tawa pelan. Jam menunjukkan pukul 01.11 dini hari. Saat lilin di kamar Santi tiba-tiba padam sendiri, semua lampu mati, dan jendela terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau tanah basah dan dupa. Santi pun menggigil. Saat ia melangkah keluar kamar, ia melihat sesuatu. Ada lingkaran garam di ruang tengah. Di tengahnya berdiri seorang wanita berambut putih panjang, mengenakan kain lusuh yang meneteskan air, dan punggungnya menghadap Santi. Santi mematung. Nafasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan manusia. Matanya hitam legam, tak ada putihnya. Dan darah menetes dari kedua sudut bibirnya. Sudah ku bilang, jangan buka peti itu. Dan dalam sekejap, wanita itu hilang. Santi jatuh terduduk. Ketika ia menoleh ke dinding ruang tengah, ada sesuatu tertulis di sana, dengan huruf seperti dicoret menggunakan kuku. Satu tubuh telah ditawar, tapi aku ingin semua. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Santi. Setiap cermin di rumah mulai berubah. Awalnya retak kecil, lalu membentuk pola aneh. Lama-lama, di permukaannya muncul bayangan wajah wanita yang bukan dirinya. Wanita itu akan muncul ketika ia menyisir rambut, atau saat menyikat gigi, atau bahkan ketika hanya lewat dan tak sengaja menoleh. Ia memecahkan semua cermin. Tapi setiap kali pagi datang, cermin itu ada kembali di tempat semula, tanpa retak, tanpa debu, tapi selalu memantulkan sosok wanita yang tersenyum tanpa mata. Di suatu malam, saat Santi mencoba meninggalkan rumah, ia naik motor sewaan, mencoba kembali ke jalan utama. Tapi setiap belokan membawanya kembali ke rumah itu. Putaran tak berujung, seolah desa ini terlipat dan melingkar, menjebaknya seperti dalam mimpi buruk. Dan saat Santi membuka pintu rumah lagi, peti itu sudah tidak terkunci. Santi mulai kehilangan waktu. Ia tertidur di pagi hari dan bangun sore dengan pakaian yang berbeda. Tangannya sering kotor tanah. Di bawah kukunya ada pasir dan debu merah. Suatu pagi, ia bangun dan mendapati tubuhnya penuh bekas luka goresan. Di lehernya ada bekas luka seperti ikatan tali. Tapi ia tidak ingat apapun. Ketika ia melihat ke cermin yang kali ini tidak bisa dipecahkan, ia melihat wajahnya sendiri tersenyum. Tapi wajah di cermin tidak berkedip bersama dengannya. Warga desa mulai resah.
Seorang anak kecil hilang setelah bermain layang-layang dekat rumah tua itu. Dan setiap malam, terdengar suara perempuan menyanyi dalam bahasa Jawa kuno dari arah genteng. Santi pun mulai bicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Ia merekam dirinya sendiri saat tidur, dan mendapati suaranya berubah, berat, dan serak, menyebut nama Nyai Darmi. Bu Retno datang ke rumah dengan membawa segelas air putih dan beberapa daun sirih. "Kamu sudah dibuka, tubuhmu sudah dipinjam," kata Bu Retno sambil menangis. Lalu Bu Retno mengajak Santi ke rumahnya. Di ruang tengah rumah itu tergantung foto hitam putih tua. Seorang perempuan dengan tatapan tajam mengenakan kebaya hitam. Ini Nyai Darmi. Dia bukan hanya dukun. Dia penjaga gerbang. Sejak dia dibakar, tanah ini tidak pernah tenang. Dia tanamkan potongan dirinya di setiap sudut rumahmu. Peti itu hanya salah satunya. Lalu Bu Retno menyodorkan buku tua, berisi tulisan tangan dengan bahasa Jawa dan simbol-simbol santet. Kalau kamu mau selamat, kamu harus kembalikan semua benda yang dia tanam, termasuk rambut, kuku, dan janin yang dikubur di belakang rumah. Santi terdiam. Ia merasa perutnya mual. "Janin?" tanya Santi. "Dulu, waktu ibumu memprovokasi warga membakar rumah Nyai Darmi, dukun itu sedang mengandung. Anaknya mati dalam kandungan. Dan dia bersumpah, anak itu akan terlahir kembali lewat rahim keluarga Sulastri." Santi memegang perutnya. Tapi ia belum menikah. Di malam itu juga Santi muntah darah, dan di lantai muncul gumpalan seperti daging, berdenyut pelan, lalu membusuk di depan matanya. Pagi itu Santi memutuskan pergi. Ia naik mobil sewaan keluar desa. Tapi supirnya, Pak Kus, tak bisa menghidupkan mesin. Ia melihat ke kaca spion, dan di bangku belakang ada sosok wanita duduk diam. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya basah kuyup, dan tanah menetes dari ujung jarinya. Mobil langsung mati, dan meletus tanpa sebab. Santi berlari ke balai desa, tapi tak ada orang. Desa itu seperti kosong. Ia masuk ke musola, dan mendengar suara azan. Tapi bukan azan biasa. Irama panjang, seperti orang menjerit. Ia menoleh ke mihrab dan melihat tubuh seorang tergantung dengan kepala terbalik. Itu adalah Ujang, pekerja yang dulu menggali peti. Di dinding musola tertulis dengan darah, "Yang membuka harus menutup, yang menanam harus panen, yang menolak akan ditanam." Santi jatuh terduduk. Nafasnya sesak. Darah mulai keluar dari hidung, telinga, dan kuku jari. Suara-suara dari peti yang dulu terkubur kini hidup dalam kepalanya. Lalu, ia tahu satu hal. Malam ke-40 sejak Santi tiba di desa Kemuning, langit malam itu tidak berbintang. Kabut turun begitu tebal, bahkan lampu rumah hanya temaram sejauh 1 meter. Di dalam rumah, semua benda tampak tak pada tempatnya. Cermin-cermin menggantung terbalik, peti hitam telah terbuka penuh, dan lilin-lilin menyala sendiri di setiap sudut ruangan. Santi berdiri di tengah rumah, mengenakan kain putih yang ia temukan di loteng. Entah mengapa ia memakainya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus seperti disedot dari dalam. Tapi matanya bukan mata Santi. Matanya hitam, dalam, dan tak berkedip. Di hadapannya duduk Mbah Warso dan Bu Retno, yang sejak sore menyiapkan sebuah upacara kecil. Mereka tidak berniat menyelamatkan Santi. Mereka tahu
itu sudah terlambat. Mereka hanya ingin menutup gerbang sebelum jiwa lain diserap masuk. Bu Retno menggenggam keris kecil dan membaca doa pelan-pelan. Tapi saat ia mulai menyebut nama Nyai Darmi, lilin padam serempak. Santi berteriak, suaranya bukan lagi suara manusia. Bukan aku yang masuk ke tubuh ini, tapi dia sendiri yang memanggil. Mbah Warso mencoba mengayunkan segenggam garam ke arah Santi, tapi tubuh Santi melayang dan mendorong mereka mundur dengan kekuatan tak terlihat. Rumah itu berguncang, peti terbakar dari dalam, dan dari dalam tubuh Santi terdengar suara bayi menangis. Tubuh Santi kini berjalan tanpa arah, matanya kosong. Ia melangkah ke halaman belakang rumah, menuju pohon waru tua, tempat peti itu dulu ditemukan. Ia mulai menggali dengan tangan kosong. Kukunya copot, darah menetes di tanah, tapi Santi terus menggali. Mbah Warso dan Bu Retno mengejar, tapi mereka tak bisa mendekat. Udara di sekitar Santi panas seperti bara. Angin mengelilingi tubuhnya seperti pusaran. Santi terus menggali dan menggali. Ia mengangkat tulang itu ke dada, dan dari dalam perutnya muncul tangan kecil yang keluar, merobek dari dalam kulitnya. Santi menjerit, tapi itu bukan suara manusia. Itu suara dua jiwa berperang dalam satu tubuh. Mbah Warso berteriak, "Tutup gerbangnya! Bakar tulangnya sekarang juga!" Mbah Retno menyiram minyak kelapa dan menyalakan api. Tapi sebelum api itu menyentuh tulang, tubuh Santi melompat ke dalam api. Ia sendiri yang membakar dirinya. Tubuhnya terbakar bersama tulang janin itu. Dan dalam kobaran api, terdengar suara tawa kecil. Tawa seorang perempuan, lalu hening. Pagi harinya, api telah padam. Tak ada sisa tubuh, hanya tanah hangus di bawah pohon waru. Warga desa sepakat, rumah itu akan dikosongkan selamanya. Tak ada yang boleh mendekat, semua jalan ditutup. Tapi seminggu kemudian, seorang penjual keliling lewat depan rumah itu dan melihat sesuatu. Di jendela atas, berdiri seorang wanita. Pucat, mengenakan kain putih, rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya, dan di dadanya tertempel sehelai kain kafan bertuliskan, Santi Astuti. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menyebut nama Santi di desa Kemuning. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara peti diseret dari dalam tanah. Dan jika kau berdiri cukup dekat, kau bisa mendengar seorang berbisik di belakang telingamu. Jangan bangunkan yang tertanam, kecuali kau siap menggantikannya. Masih banyak kisah lain yang menunggu ditemukan. Jika kalian berani, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tahu kapan kaset berikutnya mulai diputar. Ini adalah kaset horor, cerita yang seharusnya tidak pernah kalian dengar.